Shalom, Horas pemirsa. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marwasas Nenggolan. Saya melayani di Gereja HKBP dan ditugaskan menjadi dosen di Lembaga Pendidikan STT HKBP Pematang Siantar, tepatnya di tempat ini. Dan saya sudah berkeluarga, istri Muruni Raja itu Muru Silaban, dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hari ini, Bapak Ibu pemirsa, saya bersuka cita ingin membagi firman Tuhan. Kabar sukacita buat kita semua, seperti yang saya alami. Bapak dan Ibu, dulu ketika saya masih kecil, saya sungguh merasakan kasih Tuhan melalui firman-Nya. Kala itu, saya hidup di Balige dan tinggal dan bertumbuh di sana. Dan saya sungguh merasakan bagaimana persekutuan yang hidup di tengah-tengah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi periode tahun 92 sampai tahun 98 terjadi konflik di tengah-tengah gereja pada saat itu. Sehingga persekutuan, kedamaian, sukacita antar keluarga seolah-olah hilang karena semua menonjolkan ego dan ingin merasa benar satu dengan yang lain. Pengaruh dari pertikaian gereja telah membawa dampak buruk di tengah-tengah keluarga, sehingga persekutuan dan acara-acara keluarga pun hilang. Firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan saya bahwa ketika masa kecil itu, saya selalu melihat sosok seorang misionaris, di mana di bawah gambar itu tertulis firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi saya, sehingga saya sungguh-sungguh mengimani Kristus Yesus sungguh hidup membawa sukacita bagi kita semua. Nama misionaris itu adalah Gustav Pilgrim, sahabat dan rekan dari Yellow Mensen yang melayani sebelumnya dari Tarutung, dan mereka bersama melayani di Balige. Firman Tuhan itulah yang membawa semangat buat saya sendiri sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil, di mana firman Tuhan itu tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 8. Dan saya bisa membacakan firman Tuhan ini kepada Bapak dan Ibu. Firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Firman Tuhan ini yang mengajar dan menuntun saya bahwa kita hidup untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita harus memuliakan nama Tuhan. Dan ini membawa saya untuk terus menggumuli dan menghadirkan dalam setiap hidup saya bahwa sesungguhnya kepintaran kita, kekuatan kita, dan kehebatan kita itu seharusnya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini sungguh menginspirasi saya. Dan saya berharap firman Tuhan ini juga menginspirasi Bapak dan Ibu untuk tetap di dalam kerendahan hati mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu terkasih pemirsa, firman Tuhan ini akhirnya membawa saya dan memutuskan saya untuk menjalani bagaimana kita memaknai hidup ini. Ketika dalam firman Tuhan dikatakan, kita hidup untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan. Pada tahun 2001, saya memutuskan untuk masuk sekolah tinggi teologi dan belajar di seminari. Dan kembali setelah lulus memaknai dan menggumuli firman Tuhan ini. Dan saya melayani menjadi pendeta HKBP di Tabis pada tahun 2009
Dan kemudian saya menjalani pelayanan pertama di daerah Tapanuli Selatan, di daerah Batang Toru. Di sana saya mencoba membawa anak-anak untuk peduli dan bagaimana memperhatikan sesama manusia dan lingkungan hidup yang rusak karena pengaruh tambang. Dari sana, pemimpin gereja kami melihat perjuangan ini penting dan menempatkan saya untuk melayani di kantor pusat HKBP. Kemudian menugaskan saya untuk tugas belajar pada tahun 2012 ke Korea Selatan, tepatnya di Presbyterian University Theological Seminary. Di sana saya menggumuli betapa sebenarnya orang-orang Korea sebagai orang Kristen juga sangat memahami betul firman Tuhan harus menjadi berkat dalam hidup mereka. Dan bagaimana mereka menyaksikan hidup mereka menjadi berkat bagi semua orang. Dan saya melihat betapa ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Ketika saya kembali ke Indonesia dan melayani di Bali pada tahun 2014 sampai tahun 2017, bagaimana pelayanan dikembangkan dan bahkan HKBP hadir melayani dalam bahasa Inggris. Dan bagaimana melayani orang-orang asing di Bali dan orang-orang muda. Dan ketika tahun 2017 saya kembali melanjutkan studi ke Korea, tepatnya di Yonsei University, dan membidangi dan menggumuli bidang misiologi. Di dalam bidang misiologi inilah saya memahami betapa pentingnya memakai hidup kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi teladan, dan memuridkan orang-orang lain menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bagaimana hidup yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana hidup dan mati kita ini kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pada tahun 2021 dan mulai tahun 2022, saya ditugaskan untuk menjadi dosen di STT HKBP, tepatnya di tempat ini. Melalui lembaga pendidikan ini, saya mengajak adik-adik kami calon pelayan yang menjadi hamba Tuhan dari berbagai gereja untuk ikut juga memaknai firman Tuhan yang sungguh telah menyentuh hati saya. Spirit para misionaris yang mempersembahkan hidupnya, dia hidup dan mati untuk orang-orang yang dilayaninya. Gustav Pilgrim akhirnya meninggal bersama jemaat yang dilayani di HKBP Balige. Begitu juga dengan Yellow Mensen, mengakhiri perjalanan hidupnya di Sigupar dan dia dikuburkan di sana. Spirit Nomensen, Gustav Pilgrim memaknai firman Tuhan ini telah memberi penguatan buat kita. Di hidup yang singkat ini, kita harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Selain itu, hidup kita ini harus kita maknai untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun pelayanan pekerjaan kita berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, pemirsa Bapak dan Ibu, mari kita jadikan kita berbuah dan menjadi berkat bagi semua orang. Inilah Bapak Ibu terkasih, kekuatan firman Tuhan yang menginspirasi hidup kami, hidup saya, dan di tengah-tengah pelayanan keluarga. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan Bapak dan Ibu dan menjadi saksi di tengah-tengah Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Memuliakan nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom.